Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Agus ya. Pak Agus hari ini akan memberikan tambahan tentang materi kemarin tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Kemarin sudah sampai ke momen inersia ya, kemarin ya, tentang benda tegar. Saya ingatkan kembali, benda tegar adalah benda apabila mendapatkan gaya atau suatu gaya, benda itu tidak akan mengalami perubahan, itu yang namanya benda tegar. Nah, pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan lebih detail lagi tentang hukum Newton pada gerak rotasi, momentum sudut, gerak menggelinding, energi dan usaha pada gerak rotasi itu sendiri. Jadi ini dialami oleh benda tegar itu. Oke, yang pertama ini tentang hukum Newton pada gerak rotasi. Tentu ingat, pada hukum Newton, rumus dasar pada hukum Newton adalah F sama dengan M kali A. Ini adalah rumus umum pada hukum Newton 2. Sigma F sama dengan M kali A. Bahwa besarnya percepatan itu berbanding lurus terhadap gaya yang diberikan dan berbanding terbalik terhadap masanya. Nah, pada gerak rotasi pada benda tegar, ini ya saya misalkan benda tegar. Pada gerak rotasi ini, benda bermasa M yang kita ambil dari masa M di ujung atau di pinggirnya ini ya, gerak bola ini. Di situ ada gaya yang namanya gaya tangan sial. Gaya tangan sial ini diperoleh dari kecepatan linearnya. Nah, ini ada kecepatan linear, kecepatan yang mengelilingi keliling lingkaran. Jadi gaya tangan sial ini nanti mengelilingi keliling lingkaran pada benda ini, benda yang berotasi. Hukum Newton pada gerak rotasi, jadi kita ambil dari persamaan awal adalah F sama dengan M kali A. Di sini berarti yang berlaku A adalah A tangen sial. A tangen sial adalah percepatan yang arahnya mengikuti gaya tangen sial. Jadi A tangen sial ini artinya dia harus lurus terhadap garis sumbunya. Kita peroleh persamaan gaya tangensial adalah massa kali percepatan tangensial. Yang sebelumnya kita sudah dapat persamaan torsi adalah R kali F-nya, R kali F. Maka diperoleh, setelah kita substitusikan A tangensial ke dalam persamaan ini, nanti kita akan memperoleh persamaan sigma torsi I kali alfa. Alfa adalah percepatan sudutnya. Nah, ini kalau kita hubungkan, ini adalah percepatan sudut dari A tangensial. Nah, mungkin A tangensial ini kenapa kok bisa R kali alfa? Nah, ini sama dengan R, ya. R ini adalah jari-jari, jaraknya antara massa terhadap sumbunya. Nah, alfa ini adalah percepatan sudutnya. Nah, ini percepatan sudutnya. Kalau ada kecepatan sudut berarti ada percepatan sudut. Nah, ini A tangensial ini sama dengan R kali percepatan sudutnya. Oke, ini kita dapat persamaan baru pada hukum Newton gerak rotasi adalah ini. Jumlah torsi sama dengan momen inersia dari benda itu sendiri kali percepatan sudut. Ingat, pada benda tegar bermacam-macam bentuknya, momen inersia pada masing-masing bentuk benda tegar itu tidak sama. Bisa dilihat pada tabel ya. Silakan dibuka bukunya nanti ya. Oke, untuk berikutnya Pak Agus akan menerangkan tentang momentum sudut L. Jadi setiap benda yang bergerak itu nanti pasti punya yang namanya momentum. Mungkin yang pernah kamu pelajari di sebelum-sebelumnya adalah momentum sama dengan PM kali V ya. Jadi pada momentum sudut, artinya pada momentum sudut ini saya gambarkan lagi di gambarnya ya, ini. Misalkan pada garis sumbunya adalah R, ini M ini adalah F tangensial. Di sini nanti kamu akan mengenal yang namanya momentum sudut. Kalau pada gerak linear ya, ini kalau pada gerak linear P sama dengan M kali V ya, P adalah momentumnya, momentum linear. Pada momentum sudut L ini R kali P, artinya L ini adalah jarak antara sudut terhadap M nya ini, kemudian P adalah momentum yang bergerak di sini. Jadi ini
adalah momentum yang bergerak, P sama dengan M kali V. Ini kalau saya hubungkan, ini kita sudah punya persamaan awal sebelum materi dinamika rotasi ya. Sebelumnya kita sudah pernah mendapatkan P sama dengan M kali V, V sama dengan V kali R, omega kali R, I sama dengan MR kuadrat. Jadi ini kita sudah dapat kemarin-kemarin. Nah, kita hubungkan dari persamaan 3 ini setelah disubstitusikan ke dalam persamaan awal L kali P, nanti diperoleh persamaan baru ini. L sama dengan I kali kecepatan sudut. Oke, jelas ya? Jadi pada momentum sudut simbolnya adalah L besar, diperoleh rumus I momen inersianya kali W kecepatan sudut. Jadi kalau kecepatan sudut ini bisa diistilahkan omega begitu, kecepatan sudut yang satuannya adalah radian per sekon. Oke, lanjut. Pada momentum linier berlaku hukum kekekalan momentum. Ya, masih ingat ya kelas 10? Bahwa pada momentum linier itu berlaku hukum kekekalan momentum. Terus pertanyaannya Pak Agus ini, pada momentum sudut apakah berlaku hukum kekekalan momentum? Jawabannya adalah iya. Nah, ini saya ulas kembali. Torsi sama dengan I kali alfa. I adalah momen inersianya, alfa adalah percepatan sudutnya. Nah, percepatan sudut ini diperoleh dari ini. Jadi kalau ada gerakan rotasi yang di tengah sumbu ini, selain muncul kecepatan sudut, juga muncul percepatan sudut. Pada percepatan sudut ini adalah fungsi diferensial dari kecepatan sudut terhadap waktu. Ya, perlu diingat. Ini I kali alfa sama dengan I kali d omega per dt. Artinya adalah ini kecepatan sudut terhadap waktu, fungsi diferensialnya. Ini kalau saya kembangkan lagi, ya, I nah ini bisa masuk ke dalam sini I-nya, karena ini tidak berpengaruh variabel terhadap T. Jadi saya masukkan di sini sehingga muncul persamaan ini tadi I kali W, ini saya ganti terhadap L. Jadi kita punya persamaan baru dL per dt seperti itu. Udah kan? Nah, sekarang saya lanjutkan. Apabila torsi momen gaya ini sama dengan 0, berlaku L adalah konstan. Nah, diingat, ini catatan penting. Jadi kamu harus hafal betul ini. Apabila torsi sama dengan 0, besarnya L adalah konstan. Artinya L0 sama dengan L absen. Percepat apa? Momentum sudut awal itu sama dengan momentum sudut akhir. Nah, ini. Misalkan kalau saya contohkan dalam persamaan I omega 0 terus sama dengan I absen, omega absen, ini artinya saya contohkan misalkan orang sedang berdansa. Pada saat kita berdansa, biasanya awalnya kan kita mengecilkan tangan begini ya. Begini tangannya. Nah, nanti ini setelah itu dia melakukan gerakan yang tangannya ke atas begini, seperti ini, seperti pohon dia berputar. Nah, ini berpengaruh berlaku persamaan ini. Jadi posisi awalnya tadi yang momen inersianya ini seperti ini. Kemudian yang kedua adalah diletakkan tangannya. Ini momen inersianya ini berbeda, ya, I-nya berbeda. Nah, kemudian di sini berlaku persamaan L0 sama dengan L absen. Nah, nanti saya kembangkan ke dalam contoh-contoh soalnya. Saya kira sudah jelas ini ya momentum sudut. Saya lanjutkan. Gerak menggelinding. Misalkan pada roda ya, kalau di orang Jawa itu ada roda dokar itu ya, roda dokar. Ini saya misalkan itu adalah benda pejal ya, benda pejal. Kemudian saya putar, dia rodanya itu menggelinding. Nah, pada saat benda ini rodanya menggelinding, ini berlaku kecepatan linier atau kecepatan pada translasinya berpindah posisi dari A menuju B. Ini namanya adalah kecepatan translasi. Ya, di dalam bola itu kan juga berputar. Nah, ini berlaku kecepatan sudutnya atau
rotasinya. Nah, nanti di sini nanti berlaku tetap kita umpamakan ada dua persamaan yang selalu mengikuti pada gerak translasi dan gerak rotasi. Pada gerak translasi berlaku sigma F sama dengan M kali A. Pada gerak rotasinya berlaku sigma torsi I kali alfa. Ya, jelas ya? Nah, ini saya kembali lagi pada bidang datar. Misalkan menggelindingnya itu pada bidang datar. Pada bidang datar nanti berlaku persamaan A sama dengan 2/3 F kali per M. Ini ya, saya ulangi. A percepatan pada bidang datar ya, ini apabila menggelindingnya pada bidang datar berlaku persamaan A sama dengan 2/3 F per M. Nah, ini nanti PR buat kalian. Coba, ini kalau saya jabarkan panjang ini, panjang sekali. Tadi Pak Agus minta ini kalian mencoba di rumah, ya, coba ditelusuri. Nanti apabila kesulitan baru komunikasi sama Pak Agus ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pada bidang miring. Nah, apabila rodanya itu turun dari bidang miring, otomatis turunnya pada bidang yang kasar, dia berputar. Ya, ingat, pada bidang miring, apabila bidang miringnya licin, ya, apabila bidangnya licin, dia tidak akan berputar karena dia melorot aja di situ. Ya, kalau pada bidangnya kasar dia akan berputar. Nah, ini pada bidang miring berlaku percepatannya adalah 2/3 G kali sin alfa tergantung sudut bidang miringnya. Nah, terus bagaimana prosesnya terjadi rumus ini Pak Agus? Ya, ini PR buat kalian. Nah, nanti coba dicari di rumah. Ya, dicari sumbernya. Nanti suatu saat kita akan bahas ini, ya. Saya lanjutkan. Pada saat pada bidang miring itu kan otomatis ada kecepatan yang paling tinggi di mana? Di bawah. Di ujung bawah itu berlaku kecepatan yang paling tinggi di situ. Bagaimana rumusnya Pak Agus? Ini. Kecepatan roda di ujung bawah itu adalah akar 2GH per 1 plus K. Dari mana? PR buat kalian. Oke. Jadi ada 3 yang perlu coba kalian di rumah. Nanti dicoba dulu latihan. Nah, nanti ini untuk memberi pemahaman atau penemuan langsung terhadap rumus itu. Ya, memang perlu seperti itu. Kemudian saya kira untuk gerak menggelinding ini sudah jelas ya. Oke, saya lanjutkan ke yang terakhir. Energi dan usaha gerak rotasi. Nah, ini otomatis kalau benda bergerak itu punya energi dan punya yang namanya usaha. Pada dasarnya energi dan usaha itu adalah sama. Karena apa? Satuannya sama, itu intinya. Pada energi gerak rotasi berlaku energi kinetik. Apa energi kinetik? Energi yang diperoleh suatu benda karena kecepatannya. Karena dia memiliki kecepatan, berarti dia punya energi kinetik. Karena bendanya berputar, berarti energi kinetik rotasi. Ya, kalau energi kinetik rotasi, berarti energi kinetik sama dengan setengah I omega kuadrat. Ya, ingat, pada energi kinetik rotasi berlaku setengah I omega kuadrat. Nah, sekarang yang kedua. Apabila benda ini bergerak ke kanan atau ke kiri begitu, dia punya kecepatan translasi. Ingat tadi yang awal, jadi ada gerakan rotasi, juga ada gerakan translasi. Gerakan translasi adalah berpindah tempat. Gerakan rotasi adalah gerakan pada saat bola itu berputar. Ya, roda itu berputar, itu namanya gerak rotasi. Apabila kita mencari energi kinetik totalnya pada gerak itu, kita tinggal menjumlahkan. Di situ ada 2 gerakan. Ingat, ada 2 gerakan, berarti energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Ini, ya, berlaku pada energi total di sini adalah setengah mv kuadrat. Ini adalah energi translasinya, energi kinetik translasi. Kemudian setengah I omega kuadrat, ini energi kinetik rotasi. Oke, jelas ya. Jadi di dalam gerakan ini nanti akan muncul 2 gerakan energi kinetik pada gerak
translasinya dan pada gerak rotasinya. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga, energi dalam gerak rotasi. Energi, ya, sesuatu yang ada di dalam yang kita keluarkan itu namanya energi. Ingat, pada gerak rotasi ini saya misalkan pada benda tegar itu ada sebuah titik. Ya, di sini ada gaya yang bekerja di situ. Nah, besarnya lintasan ds itu adalah panjang jaraknya. Fungsi diferensial dari jarak itu sendiri adalah R kali D theta. Theta ini adalah sudut yang dibentuk. Artinya sudut adalah sudut theta ya, theta biasa, theta untuk sudut panjangnya ini. Kemudian ini adalah R kali D theta adalah ds-nya. Fungsi diferensial. Nah, kemudian usaha rumus umumnya adalah ini, F kali S. Kita sebelumnya sudah punya ini rumus usaha adalah torsi gaya kali theta. Ya, ingat, gaya kali besar sudut. Kemudian besar usaha kalau kita hubungkan dari atas ini kita substitusikan kebersamaan, nanti akan muncul rumus baru W sama dengan setengah kali I dalam kurung W2 kuadrat min W1 kuadrat. Artinya ini adalah usaha itu adalah selisih dari energi awal terhadap energi akhir itu, ya. Ini artinya ada perubahan delta energi potensial, ya. Nah, nanti berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Pada saat benda turun dari kemiringan tertentu, ini berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Ingat, sama dengan konstan. Ya, coba ini nanti yang materi ini dipelajari lagi di rumah. Nah, pertemuan berikutnya nanti Pak Agus akan mengajarkan bagaimana pembahasan soal tentang materi ini. Ya, demikian yang bisa disampaikan materi ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.